Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini, Ibu akan membahas pembelajaran daring pada hari Jumat tanggal 18 September 2020. Ibu sudah meminta kepada kalian untuk memberikan pertanyaan setelah kalian mendengarkan rekaman suara. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, ada pertanyaan yang bagus yang saya anggap perlu untuk saya bahas hari ini. Kita yang pertama yaitu dari pertanyaan dari Hendra dari kelas 12 IPS 3. Dia bertanya mengenai kenapa perubahan linier berlangsung lambat. Perubahan linier ini maksudnya polanya ya, pola linier. Yang namanya linier seperti yang sudah kalian ketahui, seperti garis, merupakan suatu perubahan yang dia perkembangannya tidak akan kembali pada perubahan yang pada awalnya. Berbeda dengan pola siklus ya, dia bisa kembali pada kondisi awal, tapi kalau linier ini tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya yaitu misalnya perubahan dari zaman primitif, manusia purba, kemudian sampai pada modern. Kalau dilihat dari waktunya, ini memang lama dan termasuk dalam berlangsung lama, berlangsung lambat, atau bisa dijelaskan dengan teori evolusi. Dari beberapa ini kemudian ada zaman primitif, ini kan ada manusia purba. Yang dia sampai pada masyarakat sekarang. Dan ini harusnya masyarakat sekarang ini tidak akan kembali pada manusia purba, sehingga dia dikatakan memiliki pola yang linier, sama. Seharusnya yang zaman modern ini tidak akan kembali pada primitif. Seharusnya, cuma kita nggak pernah tahu mengenai suatu perubahan ini, apakah benar dia akan berhenti pada suatu titik ini, atau dia kembali berkembang, berubah terus, tapi tidak akan kembali pada titik awal, atau bisa menjadi perubahan yang menggunakan pola siklus. Untuk pertanyaan pertama Hendra, oke, bagus. Kita ke pertanyaan kedua dari Nur Fatimah Alfianisa dari kelas 12 IPS 2. Fatimah memberikan pertanyaan mengenai mengapa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan identik dengan pembangunan dan disintegrasi sosial akibat perubahan sosial umumnya lebih banyak terjadi di kota. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki identik dengan pembangunan. Sebenarnya tidak selalu identik dengan pembangunan. Hanya saja yang namanya perencanaan ini, ada yang harus jelas ada adalah tujuannya. Apa tujuan dari suatu perencanaan yang dilakukan? Apakah pembangunan ini biasa dilakukan oleh pemerintah, dan orang lain pun juga bisa melakukan suatu perubahan yang direncanakan, yang ada tujuan yang jelas. Nah, biasanya yang direncanakan memang seringnya adalah pembangunan. Entah pembangunan dia secara fisik atau non-fisik. Non-fisik ini selain dari infrastruktur ya. Misalnya yang dibangun adalah manusianya. Nah, sehingga ya tidak selalu identik dengan pembangunan. Hanya saja yang diidentik dengan perencanaan ini adalah ada tujuan yang ingin dicapai secara spesifik, secara jelas, sehingga perlu direncanakan karena mengingat pentingnya tujuan tersebut. Yang kedua, disintegrasi sosial pada umumnya lebih banyak terjadi di kota daripada di desa. Mengapa demikian? Disintegrasi ini menunjukkan adanya perpecahan. Ya, karena kalau kita lihat karakteristik kota, ini kan heterogen.
atau manusianya itu, orang-orangnya, masyarakat ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, karena latar belakangnya berbeda atau masyarakat yang majemuk, kalau dia tidak ada komunikasi, tidak ada dialog, tidak ada rasa-rasa simpati, empati, maka jelas akan memunculkan disintegrasi atau perpecahan. Ya, kita lihat aja kemarin pilpres, pilkada nanti kan mewakili kepentingan yang berbeda dari banyak latar belakang yang berbeda ini, kemudian dia dihadapkan pada satu tujuan yang sama, maka ya mau nggak mau sebagai efek dari interaksi yang terjadi tanpa komunikasi, dialog, simpati, empati, maka dia akan memunculkan disintegrasi. Nah, kenapa di desa tidak? Ya, kalian lihat aja di desa yang utamanya dia masih yang jauh dari kepentingan-kepentingan, yang dia kehidupannya itu tenang, kehidupannya ya hanya sekedar bekerja pada hari itu, kemudian mencukupi kebutuhan secukupnya, maka ya kehidupannya juga tenang, tidak terlalu pusing dengan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kekuasaan, dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya material. Hapus dulu, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Reynal 12 IPS 3, krisis multidimensional ya maksudnya ya, yang ada di lingkungan sekolah. Kalau diingat-ingat, krisis multidimensional ini dia merupakan dampak negatif dari adanya perubahan. Krisis multidimensional artinya apa? Dimensi ininya lebih dari satu. Krisisnya itu tidak hanya ekonomi, tapi juga moral, kemudian bisa juga krisis di bidang politik, bisa juga kesehatan, dan lain sebagainya. Dia lebih banyak, gak hanya satu aja. Biasanya yang kalau krismon ya, krisis ekonomi misalnya. Nah, cuma ini pernah kita alami tahun 1998, 1999 ketika terjadi perubahan dari Orba ke reformasi. Nah, kenapa muncul? Ya karena saking banyaknya konflik berkepentingan, kemudian memunculkan suatu kondisi yang dia mau nggak mau terjadi krisis tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga moral, di bidang politik ataupun yang lainnya. Dan kalau pertanyaannya apa saja penyebab krisis multidimensional di lingkungan sekolah, yang jelas itu tidak adanya keteladanan. Tidak ada sosok panutan yang dia dipercaya oleh sekolah atau warga sekolah. Nah, sehingga karena nggak ada kepercayaan, nggak ada keteladanan, orang-orang kan masyarakat, kalau kita ngomongin sekolah ya warga masyarakat kan bingung mau ikut mana, mau mendengarkan siapa. Kalau mendengarkan satu masing-masing dirinya, maka ya nggak ada satu suara, karena setiap orang mewakili kepentingannya masing-masing. Dan sehingga kalau tidak ada kepercayaan ini, keteladanan, maka akan muncul krisis. Nah, keteladanan tahu ya, keteladanan ini adalah sosok yang
kalian percayai, sosok yang kalian yakin bahwa bukan kepentingan pribadi yang diusung, tapi adalah kepentingan yang bersama, yang sejahtera, tidak hanya satu dua orang pihak, tapi seluruh pihak, atau kalau pihak atau seluruh warga sekolah. Dan bisa juga krisis ini juga disebabkan oleh yang sebab-sebab lain dari luar, misalnya saking ditambah nggak ada panutan. Ketika tidak ada panutan di sekolah, kemudian muncul gempuran atau muncul pengaruh dari luar yang dia lebih menarik, lebih menyenangkan, dan lebih enak diikuti, lebih gampang diikuti, maka juga bisa memunculkan krisis multidimensional ini. Tuh. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Firdaus dari 12 IPS 3. Apakah perubahan sosial selalu berhubungan dengan hal yang positif? Ini nyambung dengan pertanyaannya Rianita 12 IPS 3. Dapatkah dampak negatif diminimalisir? Pertanyaannya Firdaus, apakah selalu berhubungan dengan yang positif? Jawabannya tidak. Silakan ingat kembali dampak negatif dari perubahan sosial. Ada banyak: cultural shock, krisis, konflik, disorganisasi, kerusakan lingkungan, marginalisasi, anomi. Ini semua merupakan dampak negatif dari perubahan sosial. Maka kalau di sini apakah selalu berhubungan? Tidak. Tidak hanya selalu berhubungan, ini bisa ke dampaknya. Tidak, ada dampak positif, ada dampak negatif. Kemudian bagaimana cara meminimalisir ini? Nah, dampak negatif kan banyak nih. Bagaimana caranya? Bagaimana apa dampak negatif yang mana yang pengen diminimalisir dulu? Misalnya nih, kita nggak pengen lingkungan ini semakin rusak. Caranya ya seperti apa? Kalau kita nggak mau lingkungan rusak, ya jangan merusak lingkungan. Gampang kan? Cuma kenyataannya, kalau kita melihat di situasinya sekarang, lingkungan dirusak dan tidak menganggap bahwa tindakan tersebut itu merusak. Kita baru ketahuan kalau itu rusak kalau kita sudah dapat dampaknya. Banjir, longsor, kemudian ada climate change, perubahan iklim. Kemudian bisa juga karena lapisan ozon yang dia yang rusak dan lain sebagainya. Dan ini bisa diminimalisir ya kalau kita tidak melakukan tindakan yang merusak. Itu ya. Untuk yang tindakan merusak sudah banyak contohnya. Ibu nggak perlu mencontohkan, apalagi di lingkungan kita juga lumayan kelihatan. Oke, berikutnya dari Risma. Dari 12 IPS 1, apakah modernisasi selalu berdampak positif bagi perubahan sosial? Kalau dilihat ya, modernisasi ini dia masuk ke dampak positif. Modernisasi menunjukkan pada kehidupan yang modern, teknologi canggih.
Kemudian perilaku kita seharusnya juga sudah berbeda. Orang modern itu dikatakan beberapa ciri masyarakat yang modern ini on time. Dia punya pemikiran terbuka. Kemudian terbuka itu artinya apa ya? Ketika pendapatnya berbeda dengan pendapat orang lain, nggak masalah. Tidak harus ngotot-ngototan. Nah, manusia modern menerima bahwa kita memang, masyarakat kita memang adalah masyarakat yang heterogen. Nggak perlulah mempermasalahkan apa itu agamanya, kemudian apa sukunya, kenapa dia miskin, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak lagi dilakukan oleh masyarakat yang modern. Nah, kalau dari segi ini positif ya, dia bisa positif. Tapi di sisi lain, manusia modern ini juga bisa dampaknya negatif. Contohnya seperti apa? Kalian menggunakan teknologi handphone, misalnya handphone ya, smartphone termasuk merupakan gaya hidup yang dikatakan modern ya. Kita sudah punya smartphone yang merupakan sudah bisa dikatakan dompet kita, identitas kita, file-file penting ada di sini. Dan kalau kita menggunakan ini sesuai dengan fungsinya handphone ini, smartphone ini, maka dampaknya tetap positif. Hanya saja ketika smartphone yang kita gunakan ini malah justru membuat kehidupan sosial kita jadi beda, kita semakin sibuk dengan handphone dan gak peduli dengan kehidupan di sekitar kita. Kita gak peduli dengan kerusakan lingkungan, kita gak peduli dengan misalnya kehidupan modern, kita gak peduli dengan keluarga, maka tentunya akan membawa dampak yang negatif gitu. Berikutnya dari Naimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Naimah, Nur Naimah, 12 IPS 3. Pertanyaannya, biasanya masyarakat yang didomisili daerah terpencil cenderung tidak dapat merusakkan perubahan sosial. Karena apa? Ya, kita lihat, berarti kalau tidak terjadi perubahan, berarti ada yang menghambat. Misalnya, kurangnya kontak dengan masyarakat lain. Iya, terpencil, susah kita ke sana. Apalagi jembatan putus. Kemudian kondisinya juga medannya susah dijangkau. Maka ya dia cenderung stagnan. Meskipun terjadi perubahan tapi tidak terlalu kelihatan. Sekaligus mereka juga bisa adat atau kebiasaan yang tertanam kuat. Masyarakat Baduy, mereka bahkan sekarang ini menolak untuk dijadikan daerah pariwisata. Karena apa? Karena mereka beranggapan masyarakat yang datang berkunjung ke Baduy malah justru merusak, buang sampah sembarangan, kemudian mengambil foto. Padahal kan kalau di Baduy dalam itu dilarang. Nah, kemudian yang paling penting dari sini adalah pertanyaan, apakah kalau masyarakat tidak berubah ini selalu negatif atau relatif perubahan lambat? Apakah selalu negatif? Kalau bagi saya tidak. Karena kalau kita melihat kondisi sekarang ini, justru mereka, masyarakat adat, masyarakat yang menjaga hutan kita, ini adalah justru masyarakat yang benar-benar menjaga lingkungan. Mereka selalu bersinergi dengan alam dan tidak membuat kerusakan. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, manusia modern,
yang malah justru kalau nantinya dia berbuat kerusakan, maka kenapa malah justru perubahan ini yang menjadi penyebab ya, menjadi penyebab yang dia ingin dikatakan sebagai manusia modern tapi malah merusak. Nah, ini yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita semua, menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa yang perubahan itu, maka kita lihat dulu dampaknya, efeknya. Tidak selalu yang namanya modern itu baik, tapi juga nggak selalu yang namanya masyarakat yang tradisional ini adalah selalu terbelakang atau selalu menjadi pihak-pihak yang menjadi sasaran dari suatu perubahan. Tidak perlulah sampai saat itu, karena kita tahu bahwa sekali lagi justru mereka yang menjaga hutan, menjaga suatu ekosistem kita tetap berjalan dengan seimbang, sehingga tidak muncul kondisi-kondisi yang malah justru merugikan masyarakat itu sendiri. Pertanyaan terakhir dari Siti Hanifah Bari, mengapa revolusi menyebabkan disorganisasi dalam masyarakat? Revolusi ini kan perubahan yang berjalan cepat. Yang namanya cepat ini pasti memungkinkan munculnya masyarakat jadi tidak siap. Masyarakat tidak siap karena dia cepat. Kemudian tidak siap, dia memungkinkan masyarakat ini karena cepat tidak siap, maka memunculkan kondisi yang kacau. Ya enggak? Nah, sampai akhirnya muncullah disorganisasi, perpecahan. Nah, yang namanya cepat-cepat, seperti contohnya revolusi Perancis, revolusi industri, ini merupakan suatu perubahan yang dia termasuk cepat, diupayakan secara tepat, ada momentumnya, sehingga memunculkan dia harus segera berubah, harus segera terjadi perubahan. Masyarakat nggak siap, sehingga memunculkan mau nggak mau harus berubah. Kalau nggak mau berubah, maka biasanya memunculkan kekerasan dan akhirnya disorganisasi atau konflik nantinya. Ya, begitu untuk pembahasan dari saya. Semoga membantu, meskipun nanti dalam pembahasan saya juga masih ada yang nantinya kalau ada yang merasa terasa janggal, silahkan ditanyakan. Saya terbuka untuk dialog dan kita semua sama-sama masih belajar. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.